Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan saya sudah ada Wuling Formo Max. Yes, mobil ini saya bilang menjadi standar baru di dunia mobil perniagaan. Kenapa? Karena harganya yang kompetitif, nggak jauh beda ya. Bahkan ada yang lebih murah dibandingkan dengan pickup petahana ya di kelasnya. Tapi memiliki fitur yang lebih memanusiakan dari driver mobil ini. Dan kalau kita tahu, sebelumnya Wuling sudah menghadirkan mobil niaganya yakni Formo. Tapi Formonya itu modelnya van dan blind van. Nah, ini dia. Dihadirkan pula tipe pickup yang mana cukup lengkap fiturnya. Dan langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Mobil ini ditawarkan dengan dua varian. Yang pertama tipe standar dimulai dari harga Rp162 juta dan tipe AC dengan harga Rp170 juta. Dan kalau melihat perbedaannya, yang tipe standar itu hanya absen dari tiga hal ya. Yang pertama AC, kedua head unit, dan yang ketiga adalah dua speaker di sisi kanan dan kiri. Kalau kalian tertarik untuk tanya-tanya seputaran harga dan siapa tahu sudah ada promo best dealnya ya. Nah, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nanti kalian akan langsung terhubung dengan WhatsApp kontak person dari tempat kita mereview mobil ini. Yes, kita sedang berada di Wuling Arista Kramat Jati yang belum lama ini baru saja berdiri. Dan tempat ini memang melayani penjualan dan servis dari unit Wuling. Seperti biasa kita akan bahas dari mulai fascia depannya terlebih dahulu. Ya, kalau bicara tampang depannya ini plek-plekan dengan varian Formonya. Bedanya bagian grill nih. Grill memang finishingnya sama, doff juga. Cuman kan kalau Formo itu ada garis-garis chrome ya, untuk sebagai pemanis aja gitu. Dan di bagian sini logo Wuling sudah lebih kecil dan ya, konon kabarnya nih kalau Wuling untuk varian yang reguler itu akan tetap dikasih warna merah. Sedangkan untuk varian yang lebih premium, dia akan memakai warna silver seperti di Wuling Almas, Wuling Cortez. Nah, itu yang premium di line up Wuling. Kemudian ke bagian pelampuan, ya ini standar aja sih, masih kristal multi reflektor dengan halogen, baik lampu sen maupun lampu utamanya. Tapi ada finishing, yes, smoke, jadi kesannya lebih sporty, apalagi kalau di hitam gini ya, lebih nyambung. Kemudian kesan mewah nih, walaupun ini mobil niaga, di bagian bawah ini sudah di finishing dengan cat sewarna dengan body. Kalau yang lain kan masih unfinished gitu ya, warna PU plastik gitu aja, walaupun memang tetap di bagian bawah nggak ada fog lamp. Ya, wajar aja sih di kelas niaga ini. Nah, keunggulan dari Wuling memang ada di depan ini. Salah satunya dia memiliki bonet sehingga kita mudah mengakses untuk perbaikan dari mesinnya. Nggak harus ribet-ribet ke dalam dan tentunya hal tersebut menambah kapasitas kabin yang jauh lebih lega dibandingkan dengan kompetitor yang tidak memiliki bonet. Langsung aja kita intip dapur pacu dari Wuling Formo Max ini ya. Ya, inilah dia dapur pacu dari Formo Max. Berbeda dengan Formo S-nya, kalau Formo S kan 1200 cc, ini dibekali dengan mesin yang serupa dengan Convero, 1500 cc, 4 silinder DOHC dengan muntahan tenaga di 98 horsepower dan torsi di 140 Nm. Yang menarik di sini ya, bisa dilihat tuh, di situ ada modul ABS dan EBD. Ya, mobil ini mobil niaga, tapi urusan safety ini nggak dikesampingkan. ABS EBD itu penting banget loh, karena kalau mobil barang ya, ketika di jalan tol, kita mengerem mendadak gitu ya, kalau ban terkunci di keempat-empatnya, wah, dipastikan sulit banget pengendalian dari mobil niaga, apalagi bawa barang yang cukup banyak di belakang. Dan untuk urusan kap mesinnya ini sudah dicat sewarna dengan body walaupun belum ada peredam ya, standar aja di dunia perniagaan. Ya, inilah dia desain samping dari Formo Max. Ngingetin kita banget era dari pickup Kijang, kemudian Panther ya di zaman dulu tuh, yang mana lengkap dengan bonet di depan. Kangen juga sih ya model seperti ini. Dan untuk urusan perkaki-kakian, di sini menggunakan ring 14 dibalut ban dengan 175/75. Ya, untuk ban memang ring segini cocok untuk niaga karena harganya murah ya. Dan velgnya sendiri velg kaleng dan finishingnya warna silver seperti itu aja. Ingat nih, di depan ini sudah disc brake dan juga lengkap dengan ABS dan EBD. Di bagian batok spion, manis ya, kesan mewah hadir lagi karena sudah di finishing sewarna dengan body dan hadirnya lampu sen di bagian sini. Ke bagian sini handle-nya sudah model tarik, bukan lagi yang model cepol. Dan ini nutupnya nih, perlu tenaga ekstra gitu ya. Karena memang saya lihat di sini karet-karetnya ini cukup tebal dibandingkan dengan mobil niaga yang lain.
Untuk kunci standar masih terekspos dan ini nih, tiba-tiba ada logo Wuling badge di sini. Memang ini bahannya plastik sih ya. Di bagian atas di situ ada antena ya, karena memang bawaannya sudah ada head unitnya. Dan inilah dia di bagian samping nilai jual dari sebuah Formo Max, yakni di bagian baknya. Baknya ini lebih luas, bahkan terbesar di kelasnya ya. Baik dari segi panjang yang mencapai 2695 dan segi lebarnya yang mencapai 1725 mm. Serta tinggi ininya nih, tingginya sampai dengan 390 mm. Dan untuk urusan sasis, walaupun ini sama dengan Formo, tapi pada faktanya ini diperkuat lagi ya oleh Wuling, dan ini merupakan selling point juga karena ukurannya paling tebal. Tebalnya di 230 mm. Sedangkan kompetitor ya, katakan Carry gitu ya, itu di 190 mm. Kemudian ada Daihatsu Grand Max itu di 180 mm. Dan rekan senegaranya China DFSK itu di 180 mm. Dan ini ya, nah kabel ini nih, ini adalah kabel ABS, jadi lengkap sampai ke ban belakang. Features yang penting banget untuk keselamatan dari driver, pengemudi dari mobil niaga ini. Nah, nggak lupa untuk urusan pernya nih, per daun juga menjadi selling features karena ini memiliki 6 lembar yang mana jumlah lembarannya ini lebih banyak dibandingkan dengan kompetitor. Dan untuk urusan tangki bensin, ya ini standar sih modelnya ya. Kuncinya ada di sini, bisa kita akses dan kita langsung putar buka untuk mengisi bahan bakar. Oh iya, yang menarik ini nih, hanya bahan bakar tanpa timbal, minimal RON 92. Ya memang yang penting itu tanpa timbal ya. Kalau mengingat mesinnya yang sama dengan Convero sih, ya kenyataannya Convero ada kok beberapa yang menggunakan Pertalite RON 90. Nah, di area belakang ini modelnya mirip-mirip aja seperti mobil niaga lainnya. Cuman yang pertama di sini logonya Wuling emboss ya, jadi terlihat jelas. Dan di sini untuk Formo Max logonya timbul, nggak hanya stiker yang ada di mobil niaga lainnya. Dan bagian lampu standar sih ya sebenarnya modelnya. Cuman di sini kan untuk mika yang warna bening untuk lampu mundurnya, sedangkan di sebelah sana mika merah yang mana kosong nih. Nah, ini bisa ditambahkan bohlam, mungkin jadi fog lamp kali ya. Mungkin di pasar China sana udah jadi standar kali. Dan di bagian tengah license plate standar dilengkapi dengan lampu. Dan kita langsung aja coba buka untuk bagian belakang bak Formo Max ini. Nah, karena ini modelnya 3-way ya, jadi ada dua opsi nih. Yang pertama opsi membuka standar aja, seperti mobil bak pada umumnya. Dan satu lagi, fitur yang asik nih, kita bisa buka baknya secara full, kanan dan kirinya ya. Yang pertama kita buka dulu akses di sana, kemudian di sini nih, nah ini ada tuas pengait yang bisa kita buka seperti ini, dan kita turunkan aja, voila. Wah, ini ya baknya tipe flat deck, karena memang flat deck ini memiliki keunggulan di kapasitas ya, nggak ada lagi tuh gundukan dari ban bagian belakang. Dan Wuling ini sudah ada dapat apa nih ya namanya, tulangan kali ya, atau besi yang bisa digunakan sebagai pengikat. Ya kalau kita barang gitu kan biasa kita barang ngikat di mana kesini bisa nih gitu. Selain itu ya, Wuling itu memiliki 19 titik pengikatan yang ada di sekitar bak dari mobil ini. Poinnya itu ada di sini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di bagian bawah ya ada 1, 2, dan 3. Jadi di bagian kanan kiri sudah ada 8, dikali 2, 16. Di belakang ada lagi 3 pengaitnya. Jadi total ada 19 pengait ya. Jadi kita bisa fleksibel untuk ngikat barang kita di mana aja. Nah ini dia nih, 1, 2, dan 3. Nah langsung aja kita akses ke dalam dan saya mau memperlihatkan kuncinya dulu. Menarik banget karena desainnya flip key. Dan ini sudah dilengkapi dengan alarm ya. Kita bisa akses untuk meng-unlock dari sebelah sini. Nah, kalau kita buka, seperti biasa kita liatin dulu bagian door trimnya. Yang saya amaze ini full molding, karena biasanya kalau untuk mobil niaga itu kayak semacam triplek gitu ya, rata gitu aja dan paling ditambahin dengan panel plastik sebagai armrest gitu. Mentok-mentok juga moldingnya nggak full, alias lebih banyak kelihatan panel besinya gitu ya dibandingkan dengan panel plastik yang menutupi. Wah, kalau ini full. Dan kemudian ya standar untuk bahan sih pastinya hard plastik semua, nggak masalah. Dan handle juga nggak ada ornamen apapun. Tapi di sini lengkap dengan power window. Power window-nya untuk sisi pengemudinya all auto. Waduh, jadi nggak ada anak tiri lagi ya di kelas niaga. Dan kalau untuk urusan desain memang sih ini kesannya kayak Formo yang blind fan ya.
Karena walaupun dilengkapi dengan power window, tapi moldingannya itu, rumahannya masih sama dengan yang 4 pintu, cuman dikasih penutup gini aja. Ya untuk cut cost juga lah ya. Terakhir di sisi samping sini ada side pocket yang lumayan besar dan bisa juga naruh cup botol kita. Dan di bagian bawah situ lengkap dengan speaker untuk varian yang AC. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian dalam dari Wuling Formo Max ini. Aduh, sebelum startup saya jujur salah fokus nih. Ngelihat dashboard mobil pickup tapi mewah kayak gini ya. Ini nggak kerasa mobil pickup, tapi kita startup dulu engine-nya ya. Ini kondisi pintu terbuka dan ya, mesin 1500 cc-nya cukup halus ya, mesinnya Convero. Dan ini bisa kita atur ya, sliding maupun recline-nya. Aduh, Masya Allah, bener-bener deh. Ini menarik banget karena biasanya mobil-mobil pickup itu memiliki jok yang seadanya ya, modelnya seperti triplek gitu aja pipih. Dan lagi kalaupun bisa diatur maju mundur biasanya cuma di sisi pengemudi aja, sisi sini nggak ada. Dan jelas karena memiliki mesin yang di depan, kabin di bagian dalam ini jadi terasa lebih lega, lebih luas. Dan nggak lupa, ini lengkap dengan headrest yang bisa di-adjust sesuai dengan kepala kita. Tinggi saya aja yang 180 cm aja masih dapetin posisi yang nyaman. Memang ini tidak bisa muat untuk 3 penumpang ya. Tapi jelas kita dapetin lebih dengan bangku yang proper. Dan kalian bayangkan dengan kursi yang proper seperti ini paling cocok untuk antar barang antar kota. Ya karena dengan jok yang nyaman kayak gini ya, driver lebih fokus dan gak cepet lelah gitu ya. Jadi antar barang itu bisa dengan maksimal. Nah lanjut kita bahas di bagian kanan. Memang desain kisi AC-nya manis, tapi ini gak bisa ditutup untuk bagian kisi AC-nya. Hanya bisa terbuka tapi diarahkan kanan dan kiri ya. Kemudian di bagian bawah ini ada 3 buah dummy tombol. Berbeda dari Formonya, kalau Formo kan untuk akses buka tangki bensin ada di sini. Nah ini nggak ada ya, langsung tadi di bagian belakang. Di bawah masih ada tempat penyimpanan yang cukup dalam. Dan di bagian sini untuk membuka dari bagian kap mesinnya. Nah langsung aja kita bahas dari speedometernya. Untuk desainnya cukup mewah ya, hadir dengan ring chrome ornamennya di luar. Dan ini nih, masih ada tachometer. Karena nggak tahu kenapa untuk Carry kemudian Grand Max itu hilang ya bagian RPM meter di sebelah sini. Jadi cuma ada speedometer. Dan di bagian tengah itu ada panel digital. Panel digitalnya ini ada menampilkan informasi tentang sisa bensin kita, kemudian trip meter, odometer dan juga temperatur mesinnya. Sisanya ada logo parking brake dan juga bensin yang menyala kalau bensinnya habis. Ini lagi habis. Kemudian lingkar setir, bahannya standar, karet gini aja. Ada logo Wuling yang finishingnya warna chrome dan juga belum ada airbag. Hanya ada tombol klaksonnya. Dan memang belum ada pengaturan ya untuk bagian setir. Walaupun Wuling terkenal sebagai mobil yang kurang ergonomis di bagian sisi setirnya atau lingkar kemudi. Tapi di mobil ini, karena ini mobilnya kelas pickup, ini saya bilang ternyaman untuk pickup. Coba deh, kalau kemarin saya sempat bawa Carry gitu ya, kan model setirnya masih ke bawah gitu ya. Dan kalau dibawa jauh ya tentu lebih nyaman posisi dari Wuling Formo Max ini. Kemudian untuk pertuasan standar aja di sebelah kanan ini untuk perlampuan, ya belum ada fog lamp, hanya untuk lampu depan dan lampu sen. Dan di sebelah kiri, nah ini juga nih yang jarang ada di mobil pickup. Hadirnya intermittent untuk wipernya. Walaupun nggak ada pengaturan speednya ya. Kemudian untuk bagian dashboard, ya untuk panel standar hard plastik. Dan ini benar-benar modelnya Formo ataupun Convero ya. Yang mana di bagian tengah, ya desain kisi AC-nya seperti ini. Walaupun ini nggak bisa dibuka tutup alias terbuka gitu aja. Di tengah ada yang biasanya untuk varian tertinggi Wuling jadi jam. Ini hanya untuk logo Wuling. Dan di bagian bawah, untuk varian AC mendapatkan head unit. Head unit ini terintegrasi ya, kesannya OM banget gitu. Dan tombol aksesnya ada di sini nih. Ini untuk menyalakannya, bisa kita putar-putar, masih model putar dan model pencet-pencetan seperti biasa. Ini ada FM, kemudian ada konektivitasnya ya, berupa USB di bagian bawah sini nanti. Kemudian ini tombol hazardnya. Ya, tombol hazardnya terasa empuk, kerasa mewah juga, dan ini dia nih. Pengaturan AC modelnya standar, puter-puteran ya. Cuman di sini termasuk yang lengkap untuk kelas pickup. Kenapa? Pertama standar aja untuk speed fan. Ada 1 sampai 4, kemudian sisi kanan belum ada pemanas, hanya ada temperatur untuk dinginnya. Kemudian di sebelah kiri masih ada pengaturan untuk arah semburan ke atas dan ke kaki. Wah, ini jarang-jarang nih.
Kemudian untuk mengakses open close air-nya tinggal dipencet di sebelah sini, dan juga untuk mengakses menyalakan dan mematikan air conditioner juga modelnya dipencet seperti ini ya. Ke bagian bawah, di sini lengkap dengan soket 12 volt untuk ngecas gadget kita. Kalau misalkan di carry itu jadi aksesoris, di sini menjadi standar bawaan. Di sebelahnya yang tadi saya bilang ada konektivitas USB-nya. Ini juga bisa dijadiin buat ngecas gadget kita sih ya. Dan ke bagian bawah ada kompartemen yang terbuka, bisalah buat nyimpen handphone ataupun tiket parkir dan lain sebagainya. Kemudian ke belakang ini dia, untuk tuas transmisinya standar aja, cuman mewah banget nih. Ada ornamen chrome, kemudian ini mica ya, dan di belakangnya juga warna hitam black piano seperti ini. Di bawahnya juga lengkap, ada lagi panel chrome, jadi ini bener-bener rasanya kok bukan mobil niaga gitu ya. Ke bagian sini ada 2 buah cup holder yang terbuka seperti ini, dan di belakangnya juga ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Nah, fitur safety selain ABS, ABD, nih, seat beltnya juga retract gini ya. Biasanya kan kalau untuk mobil niaga itu yang modelnya fix, jadi harus kita atur. Kemarin saya sempat coba bawa carry gitu, untuk ukuran saya nggak saya atur, langsung saya pasang. Begitu mau ngambil e-tol, iya, mau tapping kartu e-tol jadi susah karena ketahan gitu. Sedangkan kalau ini udah disesuaikan dengan badan kita, dia akan retract ya sesuai dengan posisi badan kita. Ini jauh lebih safety. Nah, kemudian sisanya untuk hand grip di sisi kiri standar mobil niaga sudah nggak ada ya, dan di sebelah kiri juga nggak ada sun visor-nya karena sun visor biasanya hanya hadir di sisi driver. Ini mobil niaga ya. Dan ini ada selipan untuk kartu e-tol kita. Sisanya di bagian atas ini ada lampu kabin yang masih bohlam halogen serta spion tengah ya standar, belum day and night view. Ya, rem tangan di sini masih laki, jelas aja belum elektronik, tapi posisinya enak nih di sini. Karena kan kalau kebanyakan mungkin kayak Grand Max ataupun DFSK ya, posisinya yang masih kayak Motuba. Ngambilnya dari sini gitu, krek gitu ya. Mungkin yang sama dengan ini carry, tapi carry kan ininya flat ya, joknya rata, jadi dia cuma ada sedikit space di sini aja tuh, deket banget dengan bagian paha pengemudi. Nah, kemudian standar ya untuk mobil baru sekarang sudah dilengkapi dengan apar yang posisinya ada di bawah sini. Dan sisa storage-nya selain di sini ada di bagian bawah sini standar ya. Cuman ya ini dia, walaupun mobil niaga masih tertutup seperti layaknya mobil passenger. Bismillah, kita langsung aja test drive mobil ini ya di sekitaran sini aja ya. Tuh, pintunya tuh karetnya tebel banget. Baru ketutup rapat, harus kuat. Kita pakai safety belt dan kita nyalakan AC karena ini lengkap dengan air conditioner. Nggak ada lagi pickup panas-panasan ya. Bismillah, kita akan coba di sekitaran dealer aja ya. Bismillah. Nah, yang pertama yang saya rasakan, ini sih sebenarnya sempat juga dibicarakan beberapa Convero ya, pemilik Convero. Manualnya itu untuk masuk gigi satunya agak tricky. Kalau 2, 3 dan lain sebagainya sih ya cukup lumayan lah. Masih lebih gampang gitu kalau yang lainnya ya. Berkat penggunaan EPS ya. Ini bawa mobil niaga kayak gini sekarang enteng banget setir ya. Cuman memang kalau menurut spek untuk masalah radius putar ya, mobil ini memang nggak sebaik kompetitornya yang nggak memiliki bonet. Ini di kisaran 6,3 ya, jadi cukup lebar dibandingkan kompetitor. Kompetitor itu kan nggak punya bonet ya, otomatis bisa memutar dengan mudah. Kalau radius putar kan kalau antar kota mungkin ya nggak perlu-perlu banget lah ya. Ataupun kalau misalkan di dalam kota, 6,3 ini ya, nih ya, coba kita tes ya. Jarak segini, kemudian kita masukkan dan muter. Nah, masih cukup oke lah dengan dimensi bak yang memang sebesar ini. Masih dapat satu tempat parkiran, kira-kira berapa meter tuh? Bener sih, sekitar 6,3 meter ya. Nah, paling yang ngeganggu sedikit kalau kita turunin kaca ya, dia nggak masuk secara full. Jadi kalau kita taruh tangan di sini, biasanya kan driver taruh tangan di sini ya. Ya, keganjelnya di kaca gitu. Ya, agak kurang nyaman aja sih. Ya, kita masuk aja ke recap dari Wuling Formo Max ini. Untuk di kelas pick up, saya senang hadirnya Wuling Formo Max ini memberikan sebuah standar baru di dunia perniagaan. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Formo Max ya, kompetitor juga aware masalah safety yang ada di mobil niaga. Nggak menganaktirikan gitu ya. Nah, recapnya dari Formo Max ini, kalau kalian punya budget yang setara dengan kompetitor tapi mau mendapatkan lebih, dengan dapat bak yang jauh lebih besar, kemudian safety yang jelas lengkap, dan juga rasa interior yang nyaman ya, beda banget dari kompetitor, inilah dia pilihannya,
Wuling Formo Max. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik like, di komen, serta di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media saya yang lain yang ada di Instagram dan TikTok @brodan.id. Sekian aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.